Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Titik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang kedatangan sebuah komputer ya. Ini yang punya ngeluh katanya lambat banget gitu ya. Terus kalian ya pengen di-upgrade lah gitu ya, minimal ke yang lebih baik dari kondisi spesifikasi yang sekarang ya. Ini kebetulan full AMD semua ya. Dari mulai prosesor dengan PGA ini AMD. Yang pertama untuk prosesor, ini yang dulunya nih pakai apa namanya yang Ryzen 5 2400 ya. Ini spesifikasinya 4 core 8 thread, terus 3,6 ya MHz kalau kecepatannya gitu CPU-nya. Tapi tadi ya 4 core 8 thread. Terus yang PGA-nya di RX 580 yang 4 GB keluaran dari gigabyte. Kebetulan memang budgetnya masih terbatas ya. Kemarin emang belanja di 3,5 jutaan budgetnya. Jadi pengennya sih emang upgrade dengan ininya ini, dengan PGA-nya ya. Biar lebih pol gitu kecepatannya atau performance-nya. Tapi ya karena budget untuk sementara mungkin emang upgrade dulu yang diprioritaskan ya. Yang pertama prosesor kita upgrade ke AMD Ryzen yang ini ya, yang Riba 5600 nih. AMD Ryzen yang 5600. Ini udah 6 core, 12 thread ya. Terus untuk storage-nya ini kebetulan masih 128 nih. Ya. Nah, ini yang bawaannya ini masih 120 GB. Emang upgrade ke 512 ya, walaupun masih Gen 3 ya. 512 dari Team Group. Terus yang memori ya, memori ini 16 GB 2x8. Ini coba Mang upgrade ke 32 GB ya, yang 3200. Nah, untuk harganya ini di harga 900 Mang ya, kemarin beli 900.000 nih dari T-Create ini. Yang ini di 1,6 setengah ya, 1.650. Ini tray ya, nggak ada apa coolernya. Nanti coolernya pakai ini aja. Kayaknya nggak akan apa sama lah intinya mah. Dan ini emang beli di 550 ya. Jadi ya kurang lebih kalau dengan ongkos kirim ya 3,5 jutaan lah gitu ya. Sekalian ini mungkin kebetulan ini ada kotor juga nih, udah kotor gitu ya si komputernya. Mungkin Mang akan coba bongkar semua, kita bersihin juga. Terus ini kipas kayaknya udah mati nih, udah tidak berputar dengan baik ya. Ini udah mati, mungkin mudah-mudahan ada, kita coba ganti juga ya. Kalau ada, kalau enggak ya dicabut aja gitu ya. Terus untuk motherboardnya kebetulan ini emang bawaannya pakai ASRock yang B450M HDV ya, yang revisi 4. Harusnya support ke ini, ke 5600, tapi syaratnya harus di upgrade BIOS. Nah itu yang agak tricky ya. Ini harus hati-hati, karena kalau sudah upgrade BIOS-nya, nanti kita perlihatkan prosesnya ya, untuk cara upgrade-nya. Ini yang prosesor lama, yang Pinnacle, ya, yang Ryzen 5 2400, ini tidak akan support. Gitu ya, jadi ketika kita pasang lagi prosesor yang lama, ini tidak akan nyala ya. Melainkan kita harus memasukkan yang ini yang baru. Nah, sedangkan yang kenapa Mang bilang tricky, karena kita upgrade-nya itu harus ini terpasang ini ya, yang nyala dulu yang prosesor. Karena kalau ini Mang masukkan yang Ryzen 5 5600 masukkan sekarang gitu ya ke motherboard ini, otomatis tidak akan nyala karena si BIOS-nya itu belum support ya. Belum support untuk Ryzen 5 5600. Maka kita harus upgrade dulu BIOS-nya ke versi 4.2 kalau nggak salah ya, udah support yang Ryzen 5 gitu ya. Maaf, yang generasi ya Ryzen 5 lah gitu ya, Ryzen generasi 5 gitu, yang 5600, 5700. Sedangkan ini BIOS-nya masih di versi 2.2 ya. Nanti prosesnya juga coba perlihatkan cara upgrade dari BIOS komputer ini. Tapi sebelum ke sana kita bersihin dulu ya. Kita bersihin dulu, baru kita ke proses upgrade gitu ya. Upgrade dari storage, storage dari prosesor dan dari memori. Mudah-mudahan
nanti ke depan PGA-nya juga bisa upgrade ya. Rencananya sih katanya mau ke yang apa namanya, yang 6600 ya, RX 5600 XT. Nih mudah-mudahan yang sisa-sisa bekas abrigan ini bisa kita jual, bisa tambah untuk beli PGA gitu ya. Oke, kita masuk ke bongkar dulu ya, kita coba bersihin dulu. Ya, disimak ya videonya. Ini ada yang kelewat ya, maaf nih, perbandingan dari yang Ryzen 5 5600 dengan yang tadi yang 2400. Ini kelebihannya ya, kenapa hitungannya upgrade. Yang pertama generasinya lebih baru tentunya ya. Generasi 5 berbanding dengan generasi 2. Makanya biasanya harus disesuaikan. Terus untuk core-nya tadi ya, ini jadi 6 core 12 thread. Kalau yang ini yang terpasang sekarang 4 core 8 thread gitu ya. Terus dia bisa support sampai 3200 ya kalau yang ini. Si memorinya itu. Nah ini nih kecepatannya ya harusnya. Yang kalau yang ini cuma di 2900 ya. Terus litografinya lebih kecil ya. Kalau ini ada di 7 nano. Kalau yang ini masih di 14 nano ya, 2 kali lipat ya. Terus biasanya lebih hemat ya TDP-nya harusnya. Terus turbo clock-nya juga kalau yang terpasang sekarang di 3,9 ya. Kalau yang ini bisa sampai ke 4,4. Jauh lah hitungannya ya. Cache memorinya juga lebih unggul, yang ini 3 mega, yang ini 2 mega. Versi apa untuk PCI Express-nya juga kalau ini udah bisa support yang PCI Express 4 ya. Untuk PGA dan lain-lain udah support 4. Kalau yang ini masih PCI Express 3 ya yang terpasang sekarang. Pokoknya intinya apa ya, jauh ya kenaikannya karena hampir beda 3 generasi ya. Antara generasi 2 dengan generasi 5 tentunya akan lebih hemat daya ya. Supporting ke apa namanya ke spare part yang lain juga akan lebih update. Tuh. Oke, lanjut ya.
Oke, kita download dulu ya BIOSnya. Jadi tadi ya harus dilihat dulu jenis motherboardnya. Kebetulan Mang pakai yang ASRock B450M HDV ya. Tapi yang revisi 4 ya. Revisi 4 ini hati-hati karena ada yang HDV biasa, bukan revisi 4. Nah, ini BIOSnya nanti beda ya. Kalau klik ya, coba ya kita lihat nih yang HDP tapi revisi 4, versi atau extension BIOSnya berbeda ya. Nih masuk di support ya. Nih support, klik BIOS ya. Nah ini ya BIOSnya. Nah hati-hati, ada juga yang ASRock biasa ya, yang HDV biasa ya, nggak ada revisinya ya, nggak ada revisi 4. Ini berbeda, jadi hati-hati dalam mendownload ya. Nih tanpa revisi 4, kita klik support BIOSnya. Nih BIOSnya itu beda ya, dari 1,7 langsung loncat ke 31. Kalau yang revisi 4 kan ada beberapa nih ya, ada yang 1,5, 2.2. Nah ini kebetulan yang motherboard Mang sekarang ini di versi ini ya, 2.2 ya. Nah kita hati-hati, jangan yang milih yang biasa ya, harus ada revisi 4-nya. Tergantung motherboardnya sebenarnya ya. Kalau yang HDP biasa pilihnya ini ya BIOSnya, tapi kalau yang Mang pakai sekarang yang ini B450M HDV R4. Nah, biar tidak pusing, kita tutup ini yang ini ya. Kita download, kita klik support ya, lalu klik BIOS. Nah nanti ada list, kita download yang sudah support prosesor generasi 5000 nih ya, Ryzen 5000, berarti 4.1 ya, 4.1. kita download ya, download yang global aja. Oke, nah ini ya. Nah ini dia ya, ada R4-nya, jangan sampai salah. Nah kalau sudah ini, kita ekstrak ke USB ya. Nah, ke sini. Oke. Filenya ini ya. Nih yang ini. Oh yang ini yang salah Mang tadi ya. Kita hapus saja. Ini salah versi Mang tadi ya. Jadi kalau Mang download tadi yang ini yang HDP biasa, harusnya yang revisi 4 ya. Oke, ini udah di-download, sudah kita pindahkan ke USB, tinggal kita update di BIOS prosesornya motherboardnya ya. Oke, disimak ya videonya ya. Oke, ini ya sebelum Mang masukkan ke casing lagi nih ya. Betul tadi udah dibersihin dan lain-lain. Kita upgrade dulu BIOSnya ya, karena tidak akan bisa mendetek yang versi Ryzen 5 5600 gitu ya, kalau belum di upgrade BIOSnya. Ini Mang sudah download ya, sudah dimasukkan ke sini di BIOSnya. Nanti kita masukkan ke USB ya di sini ya. Kebetulan memang di sini nggak ada tombol flash BIOS ya kalau untuk yang ASRock B450M ini. Kalau yang dulu yang sekarang gampang sih, tinggal kita pijit flash BIOSnya ya, nanti dia update sendiri gitu. Jadi kalau ini kita harus masuk dulu ke menu BIOS, baru kita update si BIOSnya ya. Kalau nggak gitu ya tadi ya, tidak akan bisa mendetek prosesor yang baru gitu ya, prosesor yang Ryzen 5 5600. Oke, kita coba ya, nyalakan. Ini sudah terpasang nih ya, jadi di sini ada file BIOS terbaru. Betul, Mang download yang versi 4.2 ya. Jadi nanti kita akan upgrade BIOS dari 2.2 ke 4.2 ya, ke 4.2 ya. Jadi salah satu bukan permasalahan ya, salah satu kelemahannya nanti kalau sudah di upgrade BIOSnya, kita tidak bisa nurunin BIOSnya ya.
Nggak bisa balik lagi ke 4,2, 42, apa misalkan balik lagi ke 2.2 nggak bisa gitu. Nah, kalau sudah di-upgrade ke 4.2, masalahnya si prosesor yang lama, yang ini nih, yang 2400 sekarang terpasang, itu tidak akan terdetek gitu ya. Sedangkan kita upgrade BIOS kalau pengen nyala dulu ya kita pasang dulu yang dulunya gitu ya, yang Ryzen 2, Ryzen 5 2400 2G-nya ya, untuk menampilkan menu BIOS. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lancar nih ya, tidak ada masalah. Oke, ini ya. Tadi USB-nya sudah terpasang, kita coba pindah dulu ya ke HDMI. Kita coba nyalakan ya. Tadi pijit F2 ya, nanti kita masuk ke menu ini ya. Menu BIOS ya. Menu BIOS. Nanti kalau sudah masuk sini, kita masuk di tool ya. Nah, ini ada menu tool. Lalu ada instant flash. Nah, ini instant flash ya. Kita klik instant flash, nanti dia nyari. Nah, ini kan ketemu ya. Tadi versinya 2.2 ya, sekarang kita upgrade ke 4.1 gitu ya. Kita update ke 4.1 tadi ya, untuk biar si prosesor 5006 Ryzen 5600 ini terbaca. Kalau yang sekarang pakai 2400 ya. Tapi katanya menurut beberapa tayangan video atau YouTube, kalau sudah upgrade ke sini, dia tidak akan bisa mendetek prosesor sebelumnya ya, yang Pinnacle ini, yang Ryzen 5 2400G kan Pinnacle ya, yang generasi 2. Tapi kita lihat ya nanti, apakah memang seperti itu atau masih bisa ngedetek ya. Kita coba update ya. Kita coba update, ini udah versi 4.1 ya Kak, sesuai tadi di tayangan di websitenya. Ini sudah support Ryzen yang seri 5000 ya, 5600, 5700 ya. Sudah support itu ya. Kita klik update. Do you want? Yes aja gitu ya. Oke, nah ini hati-hati ya, jangan sampai mati gitu ya, atau kereset, atau ya mudah-mudahan nggak mati listrik gitu ya. Karena kalau mati listriknya, takutnya update-nya error gitu ya. Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya, kita tinggal reboot ya. Oke. Nah, ini kita coba ya, tanpa ganti prosesor, apakah masih bisa nampil gitu ya atau tidak. Oke, ini ya, beberapa kali booting ternyata masih bisa nampil ya. Masih bisa nampil. Nah, ini kalau udah masih bisa nampil seperti ini, kita coba ganti prosesornya ya. Ganti prosesor. Coba keluar dulu Windows. Nah, ini permasalahannya ya. Kemarin tuh agak sedikit lambat kalau menurut Bang sih, mungkin selain prosesor juga storage-nya nih harus diganti ya. Makanya Bang kemarin beli juga yang 512 GB ya. Yang Gen 3. Mudah-mudahan lebih kenceng sih dibanding ini ya, booting Windows-nya.
Oke, masih bisa nampil ya. Bisa nampil. Kita cek dulu si apa namanya versi dari BIOSnya. Oke, dia nge-restart nih. Ngebling. Nah, ini ya. Kita coba lihat versinya apakah sudah yang baru. Oke, kita lihat main board ya. Ini masih 5 Legend 5 2400 ya. Nah, ini dia. Nah, ini versinya udah 4.1 ya. Oke, kita coba ganti prosesor ya. Jadi, kalau 4.1 masih bisa ngedetek yang Pinnacle ya, walaupun di websitenya bilang kalau ngupdate yang ini kemungkinan versi yang lama prosesor tidak kedetek gitu ya. Tapi kalau ini kasusnya yang ASRock ini bisa ya. Oke, kita ganti dulu prosesor ya. Oke, ini dia ya prosesor yang lama, kita buka ya. Kita ganti. Hati ya. Bangkok 2400G ya. Kita ganti sama ini ya. Sama Ryzen 5 5600. Ini gantinya. Oke, udah masuk ya. Udah masuk. Ryzen 5 5600. Kita pasang bisa kasih pasta. Kita pasang ya. Nah, ini otomatis nyala nih. Sekalian mang ganti apa namanya memorinya juga ya. Ini 32 GB, 3200 mAh. Kalau yang ini yang dua ini 8x8 ya. Sorry, 8x2. Jadi 16 ya. Dual channel, kita pasang yang 32. Nah, ini ya, kita pasang. DDR4 32 GB. Dual channel. Ya, dual channel. Oke, ini sudah terpasang ya. Kita kasih pasta, kita pasang cooler, kita coba ya. Nyala nggak? Oke, ini sudah terpasang ya. Kita coba nyalakan. Nah, ini dia udah nyala ya. Nyala nih. Kita coba masuk BIOS dulu ya sebelum ini ya. Kita coba masuk BIOS dulu. Coba matikan ya. Oke. Coba masuk BIOS.
Nah, ini ya. Ini udah tampilan baru ya. Nah, ini biar lebih kelihatan ya, Mang matikan tadi lampunya. Nah, ini dia. P460 HDVI revisi 4 4.10. Nah, ini udah kedetek nih. Ryzen 5 5600 ya. Memorinya 32 GB ya. 3200, 16 GB, 16 GB. Jadi aman ya. Udah masuk, sudah terdetek gitu ya. Paling tadi ada beberapa versi juga perbaikan atau update lagi. Nah, kita tinggal update lagi dah nanti ya. Kalau sudah Windows kita install ulang nih. Kayaknya emang harus diinstal ulang ya karena storage yang baru apa namanya masih kosong ya yang emang beli kemarin. Oke, dan nyala ya. Jadi tadi sudah diupdate BIOS-nya. BIOS-nya sudah diupdate, otomatis bisa ngedetek yang versi lama juga sama versi baru ya. Jadi kalau dengan 4.1 ini bisa mendetek prosesor sebelumnya ya. Itu mudah-mudahan kalau nggak tahu nih kalau diupdate terus itu kan nambah tuh filenya sampai ya rata-rata sih kalau untuk BIOS biasanya 16 mega gitu ya. Kalau sampai yang terakhir diupdate apakah memang dia ngehapus yang sebelumnya gitu jadi prosesnya tidak terdetek atau enggak ya kita lihat mudah-mudahan sih tidak ya jadi bisa ngedetek yang versi dulu sama yang ini ya yang versi terbaru. Oke ya kita tinggal rakit lagi. Setelah BS dirakit kita tinggal pasang Windows ya. Kita coba install Windows. Oke, disimak ya. Oke, ini udah beres ya. Memori sudah terpasang, prosesor, SSD yang baru sudah terpasang. Ini sudah diinstal ya. Nah, ini udah pakai Windows 11 ya. Terbaru, kita tinggal pasang ke casing berarti ya. Tinggal pasang ke casing. Yang jelas performance lebih kencang ya. Begitu boot pun jauh banget lah gitu ya. Awalan boot Windows dan lain-lain. Oke, lanjut ke rakit dulu di casing ya. Oke, ini Mang lupa ya tadi waktu di awal selain beli prosesor terus storage NVMe yang 12 GB terus memori ya 32 GB. Mang juga beli hard disk ya. Hard disk untuk storage sebesar 1 tera. Ini penting ya terutama untuk nyimpen data yang gede-gede ya. Karena memang komputer ini digunakan untuk render ya, render video jadi agak lumayan. Perlu storage yang agak tinggi ya. Oke, jadi 3,5 juta udah include ini gitu ya. Udah include hard disk yang 1 tera ini. Oke.
Oke, ini ya sudah terpasang semua. Kita tinggal coba lagi nyalakan nanti di monitor, kita lihat apa bisa nampil atau tidak ya. Disimak ya videonya ya. Oke, ini kan kelihatan ya bootnya lebih kencang ya dibanding tadi ya. Kalau tadi muter-muter, nah ini ya udah nyala. Kalau ini bootnya lebih kencang ya. Ya beda lah antara generasi 2 dan generasi 5 gitu ya. Si power performance-nya juga, memorinya juga lebih tinggi megahertz-nya, terus storage juga lebih kenceng ya, NVMe. Pasti beda lah performanya. Udah nyala ya. Kita coba cek spesifikasinya ya. Nah ini nih, kita coba lihat spesifikasinya. Nah ini ya, AMD Ryzen 5 5600 6 core ya. Yang ini 32 GB itu. Terus ini harddisknya 1 tera ya. Yang ini 512 GB untuk C-nya ya. Kita tinggal nambah beberapa aplikasi aja ya yang diperlukan. Oke, itu ya mungkin untuk video kali ini. Jadi dalam upgrade kali ini ya tadi ya, yang sangat tricky terutama di BIOS ya. Jadi BIOSnya itu harus sesuai dengan spesifikasi atau tipe dari motherboardnya ya. Karena tadi emang sempat salah pakai yang HDV biasa ya, yang 450M biasa, bukan yang revisi 4. Ternyata tidak kedetek gitu si filenya. Nah ini sekarang sudah sesuai ya, jadi bisa langsung di upgrade. Jadi memang bisa pakai yang generasi AM4 terakhir ya, yang generasi 5 prosesornya. Terus ini yang kalau yang tadi Mang coba yang generasi 2 juga, yang Pinnacle ya, ternyata masih bisa dipakai gitu ya. Tinggal ini ya, tinggal upgrade ini nih PGA-nya ya. Ini masih RX 580 ya, 580 yang 4 GB gitu ya. Jadi performance-nya akan lebih optimal nih, karena sayang ya prosesornya udah tinggi, terus memori udah tinggi, storage udah tinggi, PGA-nya masih ya menengah lah gitu ya, biasa saja. Kita coba upgrade ke yang seimbang dengan generasi prosesornya dan memorinya. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.